Kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Ini perlu dicatat ya, bagi teman-teman yang nadarnya dengan hal yang mubah. Karena seperti ini juga perlu dicatat. Siapkan buku ya. Kita bernadar itu diharuskan dengan suatu hal yang hukumnya sunnah. Ya, dengan suatu hal yang hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit banyak tentang apa-apa yang disampaikan oleh si Fahim di video klarifikasinya, sehingga banyak para netizen dan para YouTuber yang menagih tentang apa yang sudah tersampaikan. Artinya berupa nadar. Kalau nanti terbukti, maka Al Ustadz Fahim beliau akan berjalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Dan ada tambahan, jalan jongkoknya ini katanya telanjang seperti itu. Itu kalau perlu katanya. Ada kata-kata kalau ya, kalau perlu, kalau tidak perlu tidak usah telanjang seperti itu. Banyak YouTuber yang menagih dari ungkapan ini. Ya, banyak, bukan 1 2 3. Dan apakah hal ini menjadi wajib untuk dilakukan oleh Al Ustadz Fahim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Maka kita kembali ke dalam ranah keilmuan. Bagaimana ketika seseorang nadar sesuatu yang mubah ataupun sesuatu yang haram. Artinya kan buka aurat, berjalan dari Jember ke Jakarta. Ini kan haram ya, haram membuka aurat. Tapi di sana Ustadz Fahim ini menggunakan kata-kata kalau. Oke lah, berjongkok saja dari Jember ke Jakarta. Jadi kalau kita lihat, termasuk perkara apakah berjalan jongkok ini adalah suatu hal yang mana mempunyai hukum mubah seperti itulah. Ini menurut pandangan kami. Maka kalau nanti ini termasuk hal yang mubah, satu hal yang dinadari ini mubah, maka perlu kita ketahui hal tersebut tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan bagi Ustadz Fahim. Silakan cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri. Di sana dijelaskan bahwasannya ketika hal yang mubah, anggap saja ya kalau saya nanti bisa main lato-lato seperti itu ya, maka saya akan bernadar mau makan, maka saya akan makan seperti itu. Maka makan ini merupakan hal yang mubah ataupun minum. Maka nadar yang seperti ini tidak wajib dilakukan. Ya, tidak wajib dilakukan. Maka bisa dapat kita pastikan orang-orang yang mengatakan harus dilaksanakan oleh Ustadz Fahim. Tunggu dulu. Pandang, lihat dulu bagaimana hal ini di dalam pandangan fikih. Jangan langsung ceplas-ceplos menuntut Al Ustadz Fahim. Dan Ustadz Fahim pun ya juga mesti nyadar ya tentang apa yang sudah dinadari. Ini kalau nanti memang benar-benar fakta terjadi. Dan ada juga suatu narasi yang perlu kita pahami bersama, ya, yang mana suatu hal yang mubah, artinya nadar dengan hal yang mubah, ya. Maka nanti ini harus dicatat ya. Ada ulama yang mengharuskan untuk berkafaroh, ya, berkafaroh. Yang mana narasinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dicatat.
Wa idza khalafa an-nadharah al-mubahah lazimahu kafaratu yaminin. Ala rajih indal Bagawi wa tabi'ahu al-muharraru wal minhaju lakinna qadiyatar raudati wa asliha adamul luzumi, ya, adamul luzumi. Di sini ya ada sebagian, saya katakan sebagian itu karena ada sebagian lagi yang tidak mengharuskan berkafarah. Ada sebagian yang mengharuskan kafaroh seperti Al-Bagawi, ya, dan juga diikuti kitab Muharrar dan juga kitab Minhaj. Akan tetapi di dalam kitab Qadiyah, ya, Qadiyatir Raudhah ya, wa asliha, dan asalnya adamul luzumi, artinya tanpa berkafaroh. Jadi ini perlu dicatat ya, bagi teman-teman yang nadarnya dengan hal yang mubah. Karena seperti ini juga perlu dicatat. Siapkan buku ya. Kita bernadar itu diharuskan dengan suatu hal yang hukumnya sunnah. Ya. Dengan suatu hal yang hukumnya sunnah. Contoh. Ini contoh. Ketika saya nanti juara ataupun ketika saya nanti paling bagus nilainya di kelas, maka saya akan berpuasa Senin Kamis. Ataupun dalam hal yang lain lah, saya akan sholat malam. Sholat malam ini, suatu hal yang sunnah ini, nanti untuk orang yang bernadar, ya, ini nanti akan berubah hukumnya. Bukan sunnah lagi, akan tetapi hukumnya menjadi wajib. Maka untuk Ustadz Fahim dan Ustadz yang menuntut Ustadz Fahim, ya, jangan langsung terobos ente, kalian semua menuntut ataupun mengerjakan tentang suatu hal yang mungkin yang memang di dalam yang memang di dalam kacamata fikih tidak diperbolehkan. Paham ya? Kita harus pandang. Kita harus pandang bagaimana pandangan fikih ketika sudah seperti itu. Dan kita harus perhatikan juga. Kita harus perhatikan juga apa ini harus, apa ini wajib, apa memang tidak perlu seperti itu. Mungkin ini saja dari Al-Fakir. Saya pribadi, semoga barokah manfaat. Apabila ada kata yang salah ataupun suatu pemahaman yang salah, ya, silakan dicek tadi itu di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Ya, silakan dicek. Semoga barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.